Kami sampaikan salam selamat hari Sabat dari Gereja Tuhan, Jemaat Mon Moria, Citra 1 Extension, Blok AE1 nomor 1, Kalideres, Jakarta Barat. Pada hari Sabat ini, sebagai puncak dari pekan doa, ada umat-umat Tuhan hari di gereja, di rumah, di alam, dimanapun kita berada. Kita mau mengambil sejenak waktu untuk Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Untuk Tuhan yang akan memberkati kita pada saat kita akan melanjutkan kebaktian kita dengan baptisan yang kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan, baik orang tua, orang muda, kita sama-sama berkumpul, kita sejenak kembali berdoa. Bapa di sorga, kami butuh Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajari kami. Roh Kudus yang akan menuntun kami. Roh Kudus yang akan melembutkan hati kami. Firman-Mu yang akan hamba bagikan, urapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman ini akan menjadi berkat, merubah kami, khususnya orang-orang muda kami, untuk selalu bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari Sabat ini, sebagaimana ada di flyer atau di poster, judul dari pekabaran yang saya ambil adalah dari manakah engkau? Dari manakah engkau merupakan satu pertanyaan yang diberikan kepada seorang hambanya. Pertanyaan yang diberikan Nabi Elisa. Elisa bertanya, dari manakah engkau? Namun pelajaran tadi di sekolah Sabat, pertanyaan yang sama dalam Ayub 2, ayat yang kedua, Tuhan bertanya kepada iblis, dari manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu dari mana iblis? Tuhan tahu. Tuhan tahu dari mana dan kemana iblis. Karena semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau memberikan satu jaminan agar iblis memberikan respon. Dan pada Sabat hari ini kita belajar bagaimana Elisa bertanya kepada pembantunya, Gehazi, dari manakah engkau? Apakah Elisa tahu dari mana dia? Elisa tahu. Dari mana Elisa tahu? Karena Roh Allah berbicara kepada Elisa. Pada Sabat hari ini, Tuhan tahu di mana saudara. Dan Tuhan tahu dari mana kita. Tapi ingatlah pertanyaan dari manakah engkau? Bukan saja menyatakan tentang tempat, tapi sikap kita. Sikap kita, apakah kita bersama dengan Tuhan? Apakah sikap kita tidak bersama dengan Tuhan? Masih ingat pertanyaan yang mirip juga ditanyakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Pada saat mereka berbuat dosa, Tuhan tanya, di manakah engkau? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan pertama bagi manusia. Dan pertanyaan ini terus berlanjut. Apakah kita pada hari Sabat ini berada di pihak Tuhan atau berada di pihak yang lain? Pertanyaan ini bukanlah sekedar pertanyaan, tapi merupakan pernyataan bagi kita. Apakah kita bersama dengan Tuhan atau tidak bersama dengan Tuhan? Apakah kita habis melakukan sesuatu yang baik atau kita tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Di manakah saudara dan saya? 1 Yohanes 2 ayat 14 bagian B katakan, Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Sebagai puncak dari Week of Pray orang muda, firman Tuhan mengingatkan bahwa orang muda punya kekuatan. Kalau kita punya kekuatan, manfaatkan kekuatan itu. Kita punya kelebihan. Kalau bagi opa, oma, orang tua, sudah pasti kekuatannya mulai apa? Menurun. Tapi karena orang-orang muda punya kekuatan, jangan sampai waktu itu habis percuma. Jangan sampai waktu 24 jam itu berlalu begitu saja tanpa kita gunakan kekuatan itu untuk Tuhan atau melayani Tuhan. Kekuatan bisa habis berlalu begitu saja.
tidak bermanfaat pada saat kita gunakan. Yang pertama, ini kepada orang-orang muda yang suka dengan istilah kelompok rebahan. Orang-orang yang suka apa? Hanya tidur. Tidur-tiduran saja. Punya kekuatan tapi lebih senang dengan apa? Rebahan. Kelompok berikutnya, orang muda kelompok berikutnya adalah kelompok yang suka sebagaimana pekabaran sebelumnya sahabat yang lalu. Suka dengan 11 game online yang menyebabkan kecanduan. Minggu yang lalu, pada saat saya bertemu dengan seorang anak anggota gereja kita, masih kelas 2 SMP. Saya lihat matanya merah, saya lihat fisiknya lemah. Saya bilang, "Dek, kamu tidur jam berapa?" Disambut oleh tantenya. Kadang-kadang dia tidak tidur, pendeta. Maksudnya bagaimana? Dia kan sekolah. Dia kecanduan game online. Saudaraku orang muda, kita punya kekuatan. Gunakanlah itu bukan untuk kecanduan game online atau hal apapun. Tapi gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sampaikan sama tantenya, kan di rumah kalian tidak ada wifi. Iya pendeta, dia bisa sampai guling-guling minta dibelikan paket walaupun hanya 10.000. Saya sampaikan hati-hati. Jangan sampai itu menjadi kecanduan yang membuat fisiknya lemah. Karena saya bilang, ini kamu punya tante tinggi. Kamu kelas 2 tingginya masih seperti ini. Saya bisa pastikan kamu makan juga tidak teratur, tidur tidak teratur. Dan nilai kamu, pendeta bukan peramal saya bilang, nilai kamu akan semakin turun dan kamu akan mengalami kerugian. Sahabatku orang muda, orang tua kami yang memiliki anak-anak. Anak-anak muda, anak-anak remaja. Mari kita gunakan kekuatan mereka. Kekuatan mereka akan firman Tuhan. Agar mereka mampu mengalahkan yang jahat. Karena yang jahat itu selalu ada di sekitar kita. Yang jahat itu selalu berkecamuk, berperang dalam pikiran kita. Dari buku Pelayan Injil, hamba Tuhan mengatakan bahwa Allah memerlukan engkau. Orang-orang muda, ia memerlukan segenap bala tentara yang terdiri atas orang-orang muda. Ia memerlukan segenap bala tentara yang terdiri atas orang-orang muda yang berhati besar. Pertama, orang muda dari segi usia. Yang kedua, hatinya besar. Berpikiran luas dan memiliki kasih mendalam untuk Kristus dan kebenaran. Kutipan ini berlaku juga bagi orang tua, boleh jadi usianya tidak muda lagi, tapi memiliki hati yang besar, berpikiran luas, memiliki kasih mendalam. Untuk siapa? Untuk dua hal. Untuk Kristus dan untuk kebenaran. Tuhan Allah memerlukan kita. Oleh sebab itu pada sahabat ini, kepada semua umat-umat Tuhan, baik yang ada di gereja, baik yang ada di mana saja, pada saat mendengarkan firman Tuhan ini, yang memerlukan saudara adalah Tuhan. Tapi dengan dua kriteria. Orang muda yang berhati besar, berpikiran luas, memiliki kasih yang dalam akan Kristus dan kebenarannya. Orang-orang muda yang berhati besar. Orang muda seringkali tiba kepada satu masalah. Udahlah pendeta, saya nggak sanggup. Langsung down. Tidak boleh, orang muda itu harus memiliki hati yang besar. Semangat yang besar, punya pikiran yang luas. Jangan seperti hidup di bawah katak, seperti katak hidup di bawah tempurung. Berpikir harus luas. Sebagaimana pelajaran Alkitab kita tadi. Planet bumi ini saja belum sempat kita selidiki. Di luar sana lagi, di luar galaksi Bima Sakti, ada planet-planet lain. Kita harus memiliki pemikiran luas. Dan memiliki kasih yang mendalam untuk Kristus dan kebenaran. Pada sahabat ini, kita akan ambil waktu untuk belajar. Kita tahu Nabi Elia. Elia artinya Allahku adalah Yahweh. Elia sudah diangkat ke sorga, naik kereta yang berapi menyala-nyala. Lalu dia punya hamba namanya Elisa. Elisa artinya ialah
Allah ialah keselamatan. Elisa telah dipanggil menjadi pelayan Elia. Elisa, ia telah menjadi nabi terakhir yang diajar oleh Elia. Tapi kita lihat, dalam perjalanan pelayanan Elisa, dia memiliki seorang hamba. Namanya Gehasi. Gehasi arti namanya penyangkal, tukang ingkar, atau mengurangi. Tidak jauh beda dengan pengalaman yang akan kita baca dari firman Tuhan ini. Gehasi telah dipanggil Elisa menjadi pelayannya. Sama dengan Elia pada saat memanggil Elisa. Dipanggil, ditunjuk jubahnya. Ikut. Pada saat Elisa dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya. Elisa punya 12 lembu sapi. Dia sedang bekerja, dia sedang membajak. Pada saat dia merespon panggilan Tuhan, Elisa dia sembelih, dia bagikan itu menjadi makanan, dan kayu bajaknya dia buat untuk menjadi alat untuk memasak lembu sapi itu. Artinya pada saat Elisa menerima panggilan Tuhan, dia tidak melihat lagi ke belakang. Apa yang harus saya buat ke belakang? Dia hanya melihat ke depan. Pada saat Tuhan memanggil saya harus merespon panggilan itu. Tapi Gehasi memiliki pengalaman yang berbeda. Seorang pelayan memiliki banyak tugas. Yang pertama, seorang pelayan mengesampingkan semua keinginan, harapan, dan kenyamanan pribadinya. Dia harus terlibat penuh dalam kehidupan tuannya. Membantu majikannya melaksanakan rencana, harapan, dan kegiatan majikannya. Menyampaikan pesan, menemani seseorang, bertindak untuk seseorang, melakukan pekerjaan yang perlu dikerjakan, mengatur keuangan, mengatur rumah tangga, tidak bertindak untuk kepentingan diri, melainkan untuk kepentingan majikan. Itulah tugas pelayan seharusnya. Itulah tugas yang harus Gehasi lakukan. Tapi bagaimana semua tugas-tugas tersebut mempersiapkan Elisa dan Gehasi menjadi pelayan yang baik? Elisa melakukan tugas-tugas ini untuk tuannya Elia. Gehasi seharusnya melakukan tugas ini untuk tuannya Nabi Elia. Tugas berikutnya adalah sebagai pelayan, mereka harus merendahkan hati dan sederhana, mengendalikan diri, peduli terhadap kebutuhan orang lain, menumbuhkan iman mereka, percaya kepada Tuhan, mengesampingkan kebutuhan pribadi, dan melayani sesama. Dan sesungguhnya saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Yesus harus menjadi seorang pelayan. Lihat, sedikitnya ada 7 pelayan itu harus menolong, mengembangkan dirinya dengan kebajikan. Yesus sebagai guru kita telah menjadi pelayan dan menjadi seorang teladan. Yesus melayani umat manusia. Bahkan pada saat tiba, Yesus membuka jubahnya, membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah tugas pelayan yang Yesus sudah ambil, yang Yesus sudah lakukan. Dan saudara dan saya sebagai orang percaya harus menjadi seorang pelayan. Pertanyaannya, Gehasi, apakah dia seorang pelayan yang setia? Gehasi telah menjadi seorang pelayan yang setia kepada Elisa beberapa tahun lamanya. Ia belajar melalui pekabaran, ia belajar melalui mujizat-mujizat yang disaksikan oleh Gehasi. Dia minum dari mata air pahit dari Yeriko yang menjadi manis oleh mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Dicatat di buku 2 Raja-Raja. Dia belajar rasa hormat terhadap Nabi. Ketika anak-anak mengejek, beruang, mencabik-cabik, 42 orang anak. Pada saat anak-anak itu katakan, naiklah botak, meledek, mengejek Nabi Elisa.
Di depan mata Gehazi, 42 anak itu dicabik-cabik beruang. Dia belajar rasa hormat. Dia juga menolong rombongan para nabi. Dicatat di 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Ia melihat dengan jelas nubuatan Elisa tentang Moab. Dia lihat juga. Ia menyaksikan bagaimana minyak bisa terus mengalir di bejana. Dicatat di 2 Raja-Raja. Ia menjadi ada sewaktu anak perempuan Sunem lahir dan dibangkitkan. Gehazi ada di sana. Ia makan dari kuali yang berbahaya. Dan dicatat juga dalam 2 Raja-Raja 4. Ia menolong memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai serta gandum. Saudara dan saya bisa bayangkan Gehazi seorang hamba yang setia tadinya. Dia menyaksikan mujizat demi mujizat. Kehebatan Tuhan melalui hambanya Elisa. Dia saksikan. Kelepasan dari maut dia saksikan. Kebangkitan dari kematian dia saksikan. Bahkan memberi makan juga dia saksikan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan dengan benar ajaran-ajaran guru kita, sementara kita adalah hamba yang setia dari Tuhan? Kita sudah melihat kebaikan Tuhan dalam rumah tangga kita. Boleh jadi kehidupan kita tadinya pahit, Tuhan ubah menjadi manis. Kita juga belajar bagaimana menghormati. Kita juga belajar bagaimana menolong orang lain, menolong hamba-hamba Tuhan. Bagaimana berkat Tuhan mengalir bagi kita sekalipun dalam masa pandemi. Dan boleh jadi juga di antara umat Tuhan. Ada yang memohon berkat, memohon anak, Tuhan berikan. Bahkan boleh jadi hampir melewati kematian. Sebagaimana tadi sore, pada saat Pak Gibson menangis berdoa, minta didoakan adiknya, Bapak Hengki. Dan kita mendapat satu berita. Bapak Hengki dipulihkan dan dipulihkan. Ada banyak jalan yang hampir kematian kita lewati. Menandakan bahwa kita adalah hamba yang setia. Tetapi dalam perjalanan imannya, Gehazi kehilangan kepekaan. Kenapa? Apa yang membuat Gehazi kehilangan sasarannya? Yang pertama, hilangnya kepekaan Gehazi terhadap kebutuhan wanita Sunem adalah langkah pertama membuat Gehazi kehilangan sasaran dari pelayanan kepada orang lain kepada pelayanan kepada kebutuhan pribadi. Kita harus lebih peka, sahabatku orang muda, kita harus lebih peka, umat-umat Tuhan kita harus lebih peka lagi akan kebutuhan bukan hanya kepada diri kita, tapi kebutuhan kepada orang lain. Yang kedua, kecintaan Gehazi terhadap uang dan harta benda dengan cara berdusta untuk mendapatkan hadiah dari Naaman membuat Gehazi semakin terpuruk, kehilangan sasarannya sebagai pelayan Tuhan. Gehazi mulai dari kepekaan yang turun. Yang kedua, muncul fokusnya uang dan harta, dilanjutkan dengan dusta. Dan dia kehilangan sasaran sebagai pelayan Tuhan. Berapa hebatkah pengaruh kecintaan terhadap uang mengakibatkan kehancuran pada pelayanan Allah? 1 Timotius 6 ayat 10 katakan, hal kita penuh dengan peringatan terhadap cinta uang dan bahaya harta-harta dunia. Perjuangan terhadap ketamakan membutuhkan perhatian yang terus-menerus. Cinta materi cenderung membuat kita buta terhadap misi dan tujuan utama hidup dan pada akhirnya mengakibatkan kehancuran abadi jika kita tidak hati-hati. Apa sih fokus utama umat Tuhan selama dunia ini? Fokus utama kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan dibalik. Bukan dunia ini, bukan harta dunia ini. Fokus kita adalah bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Setiap anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, apakah pengerja, apakah anggota jemaat, telah dijanjikan pencurahan Roh Kudus yang akan menyanggupkan pertumbuhan rohani dalam kasih karunia Allah. Akan diberikan kuasa untuk bertumbuh. Masing-masing kita punya karunia-karunia rohani. Bisa digunakan untuk bersaksi dan melayani. Dan itu terjadi
pada saat kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan umat percaya ditampilkan melalui apa? Yang pertama, kita harus memelihara dimanapun keluarga Kristen sehingga standar dan prinsip-prinsip Kristus dipikirkan, diamalkan. Jadi harus dipelihara keluarga Kristen. Dimanapun kita berada, kita adalah sebagai keluarga. Yang kedua, mengalami hidup yang bergembira dalam jaminan keselamatan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Pada saat kita diberkati oleh Tuhan, wajah kita akan berseri. Kita akan hadir dalam satu sukacita, kita akan hadir dengan satu kebahagiaan. Bukan karena paksa. Kita akan menyaksikan tentang kasih Tuhan. Kita akan mengalami Kristus dalam tabiat yang sangat ramah, yaitu tetap menuruti kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya. Yang ketiga, kita akan menggunakan karunia-karunia roh, pemberian Allah yang dijanjikan kepada setiap orang. Masing-masing kita punya paling sedikit 1 talenta, 1 karunia. Ada yang punya 2, ada yang punya 5. Kita harus bertanggung jawab dengan karunia talenta itu. Kita harus gunakan itu untuk pelayanan. Kita harus membaktikan waktu kita. Kita masing-masing punya 24 jam sehari. 8 jam jangan ditawar untuk istirahat. 8 jam jangan ditawar untuk istirahat. Karena pada saat kita tidak maksimal istirahat, besok hari pada saat kita bangun, emosi kita, pikiran kita tidak akan siap menghadapi tantangan yang terjadi. Masing-masing kita diberikan waktu, karunia, sumber daya, bergantung sepenuhnya dalam doa yang teratur. Dalam memproklamirkan Injil secara pribadi menjadi bagian dari keluarga jemaat. Ada yang harus kita lakukan, bergantung dalam doa yang teratur. Anak-anak muda, umat-umat Tuhan, doa harus teratur. Makan saja yang sehat, makan buah, makan sayur, makan lengkap semuanya yang sehat tidak teratur, tidak baik untuk kesehatan tubuh. Begitu juga dalam doa dan membaca firman Tuhan, harus ada waktu yang teratur. Kalau saudara punya ruangan khusus, buatkan ruangan khusus di rumah untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Kalau ruangan itu terbatas, buatlah ruangan yang terbaik untuk saudara dan saya bergantung dalam doa. Kita perlu menjadi garam dan terang, membagikan kasih-Nya di dalam kehidupan keluarga dan pelayanan masyarakat, serta dimotivasi oleh kerinduan segeranya kedatangan Yesus dan perintahnya untuk mengkhotbahkan Injil, baik di rumah tangga dan di tempat yang lebih jauh lagi. Dan yang kelima, mengambil bagian dalam rencana pertumbuhan rohani yang teratur dan terbeban secara pribadi, berjalan bersamalah melalui bentuk saling bertanggung jawab dalam persekutuan rohani, di mana tujuan utamanya ialah saling menasihati dan mendoakan satu dengan yang lain. Dan saya tahu orang muda zaman sekarang paling tidak suka untuk digurui. Orang muda zaman sekarang kita harus sentuh dengan bagaimana dia bercerita tentang kelemahannya dan dia mau berubah untuk yang lebih baik. Saya diberkati selama 2 minggu ini bersama dengan orang-orang muda. Orang-orang muda bercerita tentang kelemahan mereka, bercerita tentang pergumulan mereka, dan kita sama-sama berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu perlunya kita saling menasihati, saling mendoakan satu dengan yang lain. Namun Gehazi telah kehilangan. Dia telah membiarkan kerakusannya menghalangi kesaksian yang ingin Elisa sampaikan kepada orang yang baru bertobat. Itulah Naaman, seorang panglima yang harusnya tidak sembuh, tapi dengan imannya dia menurun, dia sembuh. Tapi Gehazi membiarkan kerakusannya. Dalam buku Alfa Omega jilid 3 dicatat, Gehazi hamba Elisa mempunyai kesempatan selama bertahun-tahun memperkembang roh penyangkalan diri menjadi sifat pekerjaan tuannya.
adalah kesempatannya untuk menjadi pembawa standar kehidupan di tengah-tengah pasukan Tuhan. Ada hadiah karunia surga yang terbaik telah lama berada dalam jangkauannya. Namun kebalikannya, ia sangat menginginkan kekayaan duniawi yang sekarang keinginan tersembunyi di rohnya yang serakah, membawanya hanyut ke dalam pencobaan yang tak dapat dielakkan. Berkat rohani sudah di depan mata, tapi fokus Gehazi kepada kekayaan duniawi. Bagaimana akhir kehidupan Gehazi? 2 Raja-Raja 5 dan 2 Raja-Raja 8 mencatat. 1. Gehazi mengalami penyakit kusta. Sama seperti yang dialami Naaman, dia kena kusta. Dan yang kedua, hidup Gehazi yang harusnya hanya segenggaman lagi sampai mencapai kerohanian, dia semakin memudar dan redup. Saya mau sampaikan kepada orang-orang muda, orang-orang tua yang punya orang muda. Pada saat kita mau menyaksikan kasih kebenaran berkat Tuhan, hati-hati. Saudara dan saya akan menjadi prioritas serangan setan. Saudara akan diserang dengan masalah-masalah yang kecil, bukan masalah-masalah yang besar. Masalah-masalah yang bagi orang sepele, tapi bagi kita itu menjadi sangat besar. Gehazi, dia mendapatkan penyakit kusta itu, dan hidupnya semakin redup di hadapan Tuhan. Dan akhir hidup Gehazi semakin memudar dari sejarah. Bagian menyedihkan dari kisah ini adalah sebenarnya Gehazi bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dia bisa saja belajar dari Nabi Elisa. Dia bisa saja menjadi nabi besar berikutnya, atau mungkin menjadi seorang pemimpin dan guru di sekolah nabi-nabi pada saat itu. Tetapi sekarang dia hanya dapat bercerita mengenai masa lalu yang gemilang ketika dia bekerja bagi seorang nabi. Perbuatan Gehazi yang demikian rupa seperti menempatkan sebuah batu penghalang di jalan yang ditempuh Naaman, yang terhadap pikirannya telah dibukakan terang yang ajaib, dan yang telah berkenan memastikan diri untuk menyembah Allah yang hidup. Maka untuk penipuan yang dilakukan Gehazi tidak ada maaf sama sekali. Sampai hari ajalnya ia tetap menderita kusta sebagai kutuk Allah dan dijauhkan dari sesama manusia. Berbicara penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menakutkan. Tapi kita tahu tahun 90-an lalu, seorang petinggi dari Inggris datang ke Sitanala, Tangerang. Dia tidak takut dengan kusta. Dia berbicara dengan orang atau pasien penyakit kusta. Tapi kusta zaman Gehazi, zaman perjanjian lama, zaman Yesus, gambaran penyakit karena dikutuk oleh Allah. Dan Gehazi mendapatkan kutukan itu. Dia dijauhi oleh sesamanya manusia. Pertanyaan perenungan bagi kita pada siang hari ini. Sudah berapa kali saya tidak jujur kepada diri sendiri? Sudah berapa kali saya tidak jujur kepada hamba Tuhan? Sudah berapa kali saya tidak jujur kepada pasangan saya? Kepada orang tua saya yang sudah berkeluarga? Kepada anak saya? Sudah berapa kali saya tidak jujur kepada teman saya? Kepada saudara saya? Kepada anggota gereja saya? Kepada rekan bisnis saya? Sudah berapa kali saya sesungguhnya tidak jujur kepada Tuhan? Baik dalam penata layanan, baik dalam persepuluhan dan persembahan. Maka untuk penipuan yang dilakukan Gehazi, tidak ada maaf sama sekali. Sampai hari ajalnya, ia tetap menderita penyakit kusta. Sebagai kutuk Allah dan dijauhi oleh sesama manusia. Berbeda dengan sekarang. Kusta bukan gambaran kutuk. Kusta sekarang menjadi penyakit yang bisa diobati. Ya, bisa diobati. Tapi zaman konteks pelajaran kita baca ini adalah karena kutuk. Hati-hati pada saat ada kutuk jatuh ke dalam diri kita.
Karena kita melupakan Tuhan. Karena kita menduakan Tuhan. Karena kita meragukan akan kuasa Tuhan. Kutipan Roh Nubuat katakan, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu di mana saudara saat ini sedang beribadahkah, sedang tidak beribadahkah. Justru dengan kebaktian online seperti ini semakin berat tantangan iman kita. Kalau kita datang ke gereja, gampang, fisiknya bisa kelihatan. Walaupun sebenarnya pikirannya tidak ada yang tahu. Sebab segala sesuatu telanjang terbuka di mata Tuhan. Gehazi berpikir untuk menipu Elisa. Tetapi Allah menyatakan kepada nabinya, perkataan yang dikatakan Gehazi kepada Naaman. Dan setiap gerak-geri antar kedua orang itu secara terperinci. Inilah di pendahuluan tadi saya sampaikan. Elisa bertanya kepada Gehazi, dari manakah engkau? Lewat pernyataan Roh Kudus, Nabi Elisa tahu dia habis dari mana dan apa yang dilakukan oleh Gehazi. Saudaraku, sahabatku orang muda, teladan kami orang tua. Tuhan tahu pada saat kita ada di gereja atau tidak ada di gereja, sedang di kebaktian atau tidak di kebaktian. Firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 13 katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita sudah hampir 2 tahun ini melewati masa pandemi. Kita tidak tahu kapan ini berakhir. Tapi mari pastikan pada saat kita tinggal di dalam bait Tuhan, di pelataran Tuhan bersama dengan Tuhan, dari muda sampai lanjut usia, sampai masa tua, kita akan tetap berbuah. Kita tetap akan terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Bagaimana orang tua kami? Marahkah engkau kepada anak-anakmu jika pada hari Sabat mereka terlambat atau berlambat-lambat, bahkan tidak ada di kebaktian? Marahkah engkau jika anak-anakmu tidak duduk dan beribadah pada saat renungan pagi dan renungan petang? Hai orang muda, hentikan tidak jujur kepada Tuhan. Ya, dengan menonton di bioskop, merusak bait Allah, menghindari kebaktian-kebaktian. Ada banyak alasan yang bisa dibuat untuk bisa menghindari jam-jam kebaktian. Saya sangat salut kepada orang-orang muda selama 2 minggu ikut Week of Prayer. Ada yang ikut, pendeta saya masih dalam angkot, pendeta saya masih dalam perjalanan, pendeta saya dari rumah duka. Saudara dan saya yang rindu mendengarkan suara Tuhan. Dimanapun saudara berada, saat ini kita tidak lagi tertutup hanya kepada tempat. Tapi pada saat hati kita mau dibawa kepada Tuhan, jam-jam kebaktian akan bisa diisi oleh umat-umat Tuhan. Sabat hari ini ada banyak umat-umat Tuhan hadir di ruang virtual Zoom. Bagaimana saya juga mengundang saudara untuk hadir dalam kebaktian-kebaktian jemaat lainnya. Pelajaran penting dari kisah Gehazi kita bisa ambil sebagai pelayan Allah. Yang pertama, miliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Yang kedua, pupuklah roh kerendahan hati. Yang ketiga, jangan pernah mau kehilangan misi pekerjaan utama kita hanya karena harta benda. Yang keempat, hiduplah selalu sebagai hamba yang setia karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Gehazi punya banyak peluang untuk menyaksikan pelayanan-pelayanan yang tidak mementingkan diri. Namun ia memilih untuk melayani kepentingan diri sendiri. Dia lebih memikirkan kenyamanannya. Ya, saya sudah nyaman di sini pendeta. Saya tidak mau keluar dari zona nyaman saya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan orang tua kami? Apakah saya memilih untuk melayani kenyamanan diri saya atau melayani Tuhan? Gereja Masehi Advent hari ke-7. Gereja ini diorganisir untuk melayani.
Jemaat Mount Moriah diorganisir untuk melayani. Itu adalah semboyan untuk melayani. Semua anggota jemaat adalah tentara, menjadi terlatih untuk menghadapi pertentangan di bawah pemimpin keselamatan. Dari buku Teaching Health Principles, hamba Tuhan mencatat, pelayan-pelayan Kristen, ada dokter, guru, memiliki pekerjaan yang lebih luas daripada yang lain. Mereka tidak hanya melayani umat manusia, tapi mengajar mereka untuk menjadi pelayan. Mereka seharusnya tidak hanya memberikan pengajaran dalam prinsip yang benar, tetapi mendidik pendengar mereka untuk melakukan hal yang sama. Kebenaran yang tidak dihidupkan, yang tidak disampaikan, akan kehilangan kekuatan yang memberikan kehidupan. Berkat akan datang pada saat dibagikan. Gereja kita punya kebenaran. Gereja kita punya firman Tuhan. Tapi ini harus disampaikan. Ini harus didengar, dihidupkan, dilakukan oleh semua umat-umat Tuhan. Dan dibagikan. Pada saat itu dibagikan, maka itu akan menjadi kekuatan dan memberi hidup kepada kita. Ukuran kemampuan atau belajar jauh lebih sedikit akibatnya daripada semangat yang olehnya engkau terlibat dalam pekerjaan. Bukanlah orang-orang besar dan terpelajar yang diperlukan pelayan. Bukan pengkhotbah-pengkhotbah yang fasilidah. Ini saya beri warna kuning. Allah memerlukan orang yang menyerahkan diri mereka kepadanya untuk diisi Roh Kudus. Kebutuhan manusia zaman sekarang adalah kebutuhan manusia yang mau diisi oleh Roh Kudus. Orang-orang muda yang mau berserah dituntun oleh Roh Kudus. Pekerjaan Kristus dan manusia menuntut orang yang dikuduskan mau mengorbankan diri mereka, yaitu mereka yang dengan maju ke depan tanpa tendeng aling-aling membawa teguran. Hendaklah mereka menjadi kuat sebagai orang-orang yang gagah perkasa, cocok untuk usaha yang pantas, dan biarlah mereka mengadakan suatu perjanjian dengan Allah melalui pengorbanan. Oleh sebab itu, sebagai puncak dari doa orang-orang muda, pada Sabat hari ini saya mengajak kita. Tuhan tahu apa, siapa, di mana, dan apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi kita harus belajar. Elia dipanggil Tuhan. Elisa dipanggil Tuhan. Gehazi dipersiapkan untuk panggilan itu. Elia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Elisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Gehazi menjadi hamba yang dibinasakan karena dia kehilangan fokusnya. Pada hari Sabat ini, memasuki triwulan yang baru, saya sebagai hamba Tuhan mengajak semua umat-umat Tuhan untuk kembali merespon panggilan Tuhan ini. Untuk kita boleh memiliki komitmen yang baru terus kepada Tuhan. Untuk kita sama-sama bekerja, sama-sama melayani. Karena yang kita layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar barusan. Sesungguhnya suatu pengalaman pahit yang dialami oleh Gehazi, biarlah dipelajari oleh orang-orang muda. Tuhan mengendaki penurutan, bukan kepintaran. Tuhan mengendaki kerendahan hati, bukan kepandaian. Tuhan mengendaki supaya anak-anak muda lebih setia untuk menurut kehendak Tuhan. Bagaimana Naaman bisa disembuhkan dari kesombongan dia mengikuti perintah Tuhan melalui hambanya. Biarlah kami juga belajar agar anak-anak muda dan semua kami lebih setia kepada Tuhan. Daripada persembahan, penurutan lebih penting dari segalanya. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kiranya kami yang mendengarkan firman ini dijamah, sehingga kami lebih setia kepada Tuhan di hari-hari berikutnya dari sisa hidup kami ini. Kiranya berkat Allah, anaknya Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.